Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 7, apa kabar hari ini? Alhamdulillah tetap sehat, ceria, dan semangat. Kembali lagi dalam pelajaran IPS kelas 7 semester 2 bab 4 tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu Buddha di Indonesia bersama dengan Ibu Hasanati SPD. Sebelum ke materi, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Semoga hari ini kita tetap sehat dan diberikan ilmu pengetahuan pelajaran IPS kelas 7. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Setelah melalui masa praaksara, masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan yang baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Masa ini seringkali disebut juga dengan masa klasik, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya India di Kepulauan Indonesia. Pada masa ini, banyak kemajuan yang dicapai dalam pemikiran dan hasil-hasil budaya. Bagaimanakah perkembangan masyarakat Indonesia pada masa ini? 1. Masuknya kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar peta yang menunjukkan jalur perdagangan laut antara India dan Cina yang melewati wilayah perairan Kepulauan Indonesia. Apa keuntungan yang diperoleh masyarakat di Indonesia dari perdagangan laut ini? Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Itulah mengapa jalur tersebut dinamakan sebagai jalur sutra. Selain kain sutra, pewangian dan rempah-rempah juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Akan tetapi, sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Peralihan rute perdagangan ini telah membawa keuntungan bagi masyarakat di Indonesia. Hubungan dengan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Sampai saat ini, masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan proses masuknya kebudayaan Hindu Buddha di Kepulauan Indonesia. Teori yang diajukan para ahli mengenai masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha, yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, teori arus balik. Teori Brahmana diungkapkan oleh J.S. Panliur yang mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Teori Ksatria, ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan Ksatria, yaitu 1. C.C. Bird menjelaskan bahwa golongan Ksatria yang turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. 2. Menurut
C. Sherbrooke dan Mukherjee mengatakan bahwa golongan kesatria dari India lah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Ketiga, J. L. Moen mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Teori Waisa. Teori Waisa dikemukakan oleh N. J. Crom. Dia mengatakan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Para pedagang India yang berdagang di Indonesia menyesuaikan dengan angin musim sambil menunggu perubahan arah angin. Teori Sudra. Teori Sudra menurut Pan Faber beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh golongan Sudra atau budak yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki tahap hidup. Teori arus balik menurut atau pendapat yang menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pendapat ini mengenai keaktifan orang-orang Indonesia diungkap oleh P.D.K. Boch yang dikenal dengan teori arus balik. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia telah membawa perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan itu antara lain tampak dalam bidang-bidang seperti A. Bidang pemerintahan. Sebelum unsur kebudayaan dan agama Hindu masuk, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. B. Bidang sosial. Sistem ini untuk membedakan golongan atau kasta. Contohnya, golongan Brahmana atau pendeta menduduki golongan pertama. Kesatria, yaitu bangsawan, prajurit yang menduduki golongan kedua. Waisa, yaitu pedagang dan petani yang menduduki golongan ketiga. Sedangkan Sudra, yaitu rakyat biasa, menduduki golongan terendah atau golongan keempat. C. Bidang ekonomi. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. D. Bidang agama. Hubungan antara Indonesia dan pusat Hindu-Buddha di Asia berawal dari hubungan dagang antara Indonesia, India, dan Cina. E. Bidang kebudayaan. Sebelum masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu, telah berkembang kebudayaan asli Indonesia. Contohnya, seni bangunan dilihat dari punden berundak. 2. Seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. 3. Sastra dan aksara. Karya sastra terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Contohnya, gambar tokoh-tokoh Punakawan. 3. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lahirnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. A. Kerajaan Kutai.
Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5, terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Informasi tentang awal mula Kutai diketahui dari Yupa. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Hal ini menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Kutai adalah usaha peternakan. Di samping peternakan, masyarakat Kutai melakukan pertanian. Letak kerajaan Kutai di tepi sungai sangat mendukung untuk pertanian. Selain itu, masyarakat Kutai juga melakukan perdagangan. Diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang dengan luar jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina, dan sampai di Cina. Dalam pelayarannya, dimungkinkan para pedagang itu singgah terlebih dahulu di Kutai. B. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah, dalam peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Sampai saat ini ada ditemukan 7 buah prasasti, yaitu Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Cirunten, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Tugu, Prasasti Cidang Hiang. Berdasarkan sumber tersebut dapat diperoleh mengenai kehidupan masyarakat Tarumanegara. Mata pencariannya adalah bertani dan berdagang. Menurut Fahiyun, barang yang diperdagangkan adalah cula budak, kulit penyu, dan perak. Fahiyun juga menjelaskan, Tarumanegara terdapat 3 agama, yaitu agama Hindu, agama Buddha, dan kepercayaan animisme. Raja yang memeluk agama Hindu. C. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan terletak di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Perkembangan perdagangan didukung oleh letak Sriwijaya yang strategis. Sriwijaya terletak di persimpangan jalur perdagangan internasional. Para pedagang dari India ke Cina atau dari Cina ke India singgah dahulu di Sriwijaya. Begitu juga para pedagang yang akan ke Cina. Para pedagang melakukan bongkar muat barang dagangannya di Sriwijaya. Dengan demikian, Sriwijaya semakin ramai dan berkembang menjadi pusat perdagangan. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya, yaitu 1. Prasasti Ligor, 2. Prasasti Kota Kapur, 3. Prasasti Falas Pasema, 4. Telaga Batu, 5. Prasasti Talang Tuo, 6. Prasasti Kedukaan Bukit. D. Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8. Kerajaan kuno diperintah oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu
dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kedua dinasti itu saling mengisi pemerintahan dan kadang-kadang memerintah bersama-sama. Peninggalan prasasti kerajaan Mataram kuno adalah 1. Prasasti Sojomerto, 2. Prasasti Kalasan, 3. Prasasti Kelurak, 4. Prasasti Ratu Boko, 5. Prasasti Nalanda, 6. Prasasti Canggal, 7. Prasasti Matiyasi, 8. Prasasti Wanua Tengah 3. Sepeninggalan rangkai penangkaran Mataram kuno terpecah menjadi 2. 1. Keluarga Sanjaya yang menganut agama Hindu, berkuasa di daerah Jawa bagian selatan. Satu pemerintahan lagi dipimpin oleh keluarga Sailendra yang menganut agama Buddha, berkuasa di daerah Jawa bagian utara. Kehidupan ekonomi masyarakat Mataram kuno bersumber dari usaha pertanian karena letaknya di pedalaman. Selain pertanian, masyarakat Mataram kuno juga mengembangkan kehidupan maritim dengan memanfaatkan aliran Sungai Bengawan Solo. Kerajaan Medang. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Empu Sendok memindahkan ibu kota kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ibu kotanya terletak di dekat Jombang di tepi Sungai Brantas. Selanjutnya, Empu Sendok ini mendirikan dinasti baru yang bernama Dinasti Isyana menggantikan dinasti Sailendra. Kehidupan ekonomi kerajaan Medang banyak bergantung kepada pelayaran dan perdagangan. Kerajaan Sriwijaya menjadi saingan berat bagi kerajaan Medang karena waktu itu Sriwijaya menguasai jalur perdagangan Laut India, Indonesia, Cina. Hal inilah yang menyebabkan Raja Dharmawangsa berusaha mematahkan monopoli perdagangan Sriwijaya. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Airlangga, pelabuhan Hujung Galuh di Muara Kali Brantas diperbaiki. Pelabuhan Hujung Galuh kemudian menjadi bandar perdagangan yang ramai. Banyak pedagang asing singgah di kedua pelabuhan itu, seperti pedagang dari India, Burma, Kamboja, dan Champa. Selain itu, dibangun pula Bendungan Waringin Sapta. Bendungan ini berguna untuk mengairi sawah-sawah penduduk dan mencegah luapan Kali Brantas yang mengganggu aktivitas perdagangan. Prasasti Kerajaan Medang adalah 1. Prasasti Empu Sendok, 2. Prasasti Tenggaram, 3. Prasasti Lor, 4. Prasasti Kalikuta. Kerajaan Kediri. Munculnya Kerajaan Kediri berawal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga menjadi Janggala dan Panjalu. Kedua kerajaan ini dibatasi oleh Kali Brantas. Tujuan Airlangga membagi kerajaan adalah untuk mencegah perpecahan antara kedua putranya. Akan tetapi, upaya tersebut mengalami kegagalan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri bersumber dari usaha pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Hasil utama pertanian masyarakat Kediri adalah beras. Pelayaran dan perdagangan juga berkembang.
Hal ini ditopang oleh armada laut Kediri yang cukup tangguh. Dalam perdagangan, benda-benda yang diperdagangkan antara lain adalah emas, perak, gading, kayu cendana, dan hasil bumi lainnya. Perkembangan seni pada masa Kerajaan Kediri ditandai dengan ditulisnya beberapa kitab sastra. Kitab-kitab tersebut antara lain Kitab Bharatayuda, Kitab Krisnayana, Kitab Samaradana, dan Kitab Lubdaka. Prasasti peninggalan Kerajaan Kediri: 1. Prasasti Kamulan, 2. Prasasti Galunggung, 3. Prasasti Jangring, Prasasti Panumbangan, Prasasti Talan, Prasasti Sirah Keting, Prasasti Tulung Agung dan Kertasono. 8. Prasasti Ngantang, Prasasti Pandregan, dan Prasasti Ceker. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Sumber sejarah Kerajaan Singasari antara lain diperoleh dari Kitab Pararaton, Kitab Negara Kertagama, dan beberapa prasasti seperti Prasasti Balawi, Maribong, Kusmala, dan Mula Mualurang. Kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari bersumber dari pertanian dan perdagangan. Wilayah Singasari terletak di daerah pendalaman dan dialiri dua sungai besar, yaitu Bengawan Solo dan Kali Brantas. Selain dimanfaatkan untuk pertanian, kedua sungai ini juga dimanfaatkan sebagai sarana lalu lintas, pelayaran, dan perdagangan. Pada masa pemerintahan Kertanegara, perdagangan mendapatkan perhatian yang cukup besar. Hal ini tampak dari upaya Kertanegara untuk menggeser kedudukan Sriwijaya sebagai penguasa perdagangan di Selat Malaka. Upaya tersebut diwujudkan dengan melaksanakan ekspedisi Pamalayu. Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang berdiri dari sekitar tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Munculnya kerajaan Majapahit erat hubungannya dengan keruntuhan kerajaan Singosari. Ketika Singosari diserang oleh Jayakatawang, Raden Wijaya yang merupakan menantu Kertanegara berhasil meloloskan diri. Ia mendapat pertolongan dari Bupati Sumeneb bernama Arya Wirajaya. Berkat pertolongannya, Raden Wijaya mendapat pengampunan dari Jayakatawang dan diberi tanah di hutan tarik dekat Mojokerto. Daerah tersebut kemudian diberi nama Majapahit. Kejayaan Majapahit tidak hanya dalam hal pemerintahan, dalam bidang ekonomi. Majapahit berkembang menjadi negara agraris dan negara maritim. Sebagai negara agraris, Majapahit terletak di daerah pedalaman di dekat dengan aliran sungai, sangat cocok untuk pertanian. Hasil utamanya adalah beras. Untuk meningkatkan pertanian, dilakukan
pembuatan saluran pengairan, bendungan, dan pemanfaatan lahan pertanian secara bergiliran. Hal ini maksudnya agar tanah tetap subur dan tidak kehabisan lahan pertanian. Sebagai negara maritim, Majapahit memiliki armada laut yang kuat sehingga mampu mengawasi seluruh perairan di Nusantara. Sejumlah pelabuhan di pantai utara Pulau Jawa merupakan tempat strategis di tengah jalur perdagangan menuju Kepulauan Maluku yang menghasilkan rempah-rempah. Majapahit menjadikan pelabuhan-pelabuhan tersebut sebagai pusat perdagangan. Beberapa kota pelabuhan yang penting pada zaman Majapahit antara lain Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban. Pada waktu itu, banyak pedagang dari luar seperti Cina, India, dan Siam. Prasasti Kerajaan Majapahit yaitu 1. Prasasti Kadudu, 2. Prasasti Sukamarta, 3. Prasasti Waringin Pitu, 4. Prasasti Canggu, 5. Prasasti Bululuk, 6. Prasasti Karangbogem, 7. Prasasti Prapanca Sapura, 8. Prasasti Kamban. 4. Peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. 1. Candi, contohnya Candi Prambanan dan stupa Candi Borobudur, Gapura, Petirtaan. Petirtaan itu termasuk tempat pemandian. 4. Patung atau arca. 5. Relief. 6. Prasasti. 7. Kitab. Sampai di sini dulu materi pelajaran IPS kelas 7 tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu dan Buddha di Indonesia. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.